Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وجميع الأولياء والعلماء الصالحين أينما كان مشارق إلى مغربها وبالخصوص خصوصا هذا المصنف هذا الكتاب لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fid du'ai wal istighfari wal qur'ani wa sairil azkar. Faslun fasal fid du'ai menerangkan tentang berdoa. Fid du'ai menerangkan tentang berdoa, wal istighfari dan membaca istighfar, wal istighfari dan membaca istighfar, wal qur'ani dan membaca Al-Qur'an, wal qur'ani dan membaca Al-Qur'an, wasairil azkari dan beberapa zikir, wasairil azkari dan beberapa zikir. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda. Ya Ali, wahai Ali. Ya Ali, wahai Ali. Alaika hendaklah kamu. Alaika hendaklah kamu. Biddu'ai berdoa. Biddu'ai berdoa, bainal adhani di antara azan, bainal adhani di antara azan, wal iqamati dan iqamah, wal iqamati dan iqamah. Fa innahu maka sesungguhnya hal tersebut itu berdoa di antara azan dan iqamah, la yuraddu tidak ditolak, la yuraddu tidak ditolak. Jadi berdoa di antara azan dan iqamah merupakan waktul mustajabah. Jadi berdoa itu ada waktul mustajabah, ada maqamul mustajabah, ada tempat yang mustajabah, juga ada waktu yang mustajabah. Kalau waktu yang mustajabah di antara adalah waktu di antara azan dan iqamah. Waktu di antara azan dan iqamah niki ada yang mengatakan ketika hari Jumat. Jadi ketika setelah azan 2 itu kan khutbah. Dan setelah khutbah terlebih di antara 2 khutbah. Setelah itu baru iqamah. Nah, disitulah ketika kita berdoa maka doanya mustajabah. Ada juga yang mengatakan semua waktu, artinya azan sholat 5 waktu. Jadi antara azan dan iqamah itu merupakan waktu mustajabah yang ketika kita berdoa la yuraddu. Maka dari itu ketika berdoa itu bukan asal berdoa, berarti cari tempat yang mustajabah di antara di tempat-tempat yang suci, yaitu di masjid, di musola, apalagi di Masjidil Haram atau di Madinah sana lebih mustajabah. Ada waktu mustajabah, ada ketika malam hari, ketika turun hujan, di antara azan dan iqamah merupakan waktu mustajabah. Ya Ali wahai Ali, ya Ali wahai Ali, idza da'auta,
ketika kamu berdoa, idza da'auta ketika kamu berdoa, idza da'auta ketika kamu berdoa, fabsut maka renggangkanlah atau beber napa? Beberkanlah napa? Mengangkat tangan maksudnya. Tangannya dibeber ngoten lho. Enggak glem-glem. Nggih menengadahkan nggih. Fabsut maka tengadahkan. Fabsut maka tengadahkan yadaka tanganmu. Yadaka tanganmu ini termasuk adab ketika kita berdoa. Yadaka tanganmu hadwa sodrika sejajar dengan pundak. Hadwa sodrika sejajar dengan pundak. Jadi kalau berdoa diangkat sejajar dengan pundak. Wala tarfauha dan jangan engkau mengangkatnya. Jangan kamu mengangkatnya. Wala tarfauha dan jangan kamu mengangkatnya fauqa sika di atas kepalamu. Fauqa sika di atas kepalamu. Jadi kalau berdoa tangannya diangkat sejajar dengan pundak, jangan sandure sirah nggih. Jadi saking naumen ya Allah tau diangkat koyo nggih. Sejajar dengan pundak nggih. Nggih. Nah, artinya gini, ada orang nek wong wedok biasa tangane dinggopne wong lanang dibenggangne jare ngono. Mergo kebutuhane akeh wong lanang karo wong wedok jare. Ada yang mengatakan nek wong wedok ngene iki ben gak ucul duwite. Rezekine ben gak ucul. Intinya apa? Pokoknya tangannya diangkat, bukan diletakkan di atas lutut. Biasanya kan banyak amin, tapi nggak diangkat. Itu adabnya. Adabnya, etikanya orang yang berdoa itu tangannya diangkat di atas, sejajar dengan pundak, mau megar, mau mingkup, mau ngopo diangkat ya. Pokoknya tanda bahwa kita itu meminta. Jadi wong njaluk itu gimana kita mengadakan tangan kita. Gitu. Watu syiru dan kamu mengisyaratkan. Watu syiru dan kamu mengisyaratkan ilallahi kepada Allah. Watu syiru dan kamu mengisyaratkan ilallahi kepada Allah. Ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala bisa babatika dengan jari telunjukmu. Bisa babatika dengan jari telunjukmu al-yumna yang kanan. Al-yumna yang kanan. Jadi ketika kita berdoa jari telunjuknya begini kan. Jadi yang tangan kiri tadi yang kadang ada Habib itu kayak diputer gitu. Jadi tangannya diputarkan, diisyaratkan kepada Allah. Nah, kadang ada yang berdoa cuma tangannya tok lho. Iki andi ngucul kan. Nggih. Jadi kadang ya cuma isyarat gini. Kok nemen ngene iku kok nyapo kuwi kan gitu. Jadi isyarat aja. Nama isyarat yo jangan sampai. Kenapa? Kalau nanti kok kita tunjukkan seperti ini, kok sama dilekne koncone. Malah sing bener loh, malah gak mandi, wong sombong kan gitu kan. Nah, itu loh. Jadi ya isyarat itu bagaimana sesamar mungkin kita mengisyarat kepada Allah, jarinya agak ditunjukkan. Itu gak nemen-nemen ngeten mboten. Nemen-nemen iki nunjuk Gusti Allah itu colok. Nggih. Jadi hanya isyarat saja. Jadi jari telunjuknya diisyaratkan, nggih. Nggih. Tuh. Oke, itu adab cara kita berdoa, tangannya diangkat sejajar dengan pundak dan jari telunjuknya diacungkan. Al-yumna yang kanan. Ya Ali wahai Ali. Ya Ali wahai Ali. La tajhar. Jangan engkau mengeraskan. Jangan engkau mengeraskan. La tajhar. Jangan engkau mengeraskan. Bi qiraatika dengan bacaanmu. Bi qiraatika dengan bacaanmu. Wala bi du'aika dan tidak dengan doamu. Wala bi du'aika dan tidak dengan doamu.
haitsu yusallin nas, sekira manusia salat, sekira ada manusia salat, fa inna dzalika karena sesungguhnya hal tersebut, mengeraskan suara, mengeraskan doa, itu yufsidu bisa merusak, alaihim kepada orang yang sholat, alaihim kepada manusia yang rusak apa? Sholatahum sholatnya manusia. Jadi ketika kita membaca Al-Quran atau membaca ketika kita sholat, sholat itu yang wajib dibaca adalah ada 4, ya. Takbiratul ihram, rukun kauli, rukun bangsa ucapan, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat dan salam. Nah, ketika kita membaca semua bacaan ini, itu haitsu yasma'u nafsau, sekira telinga kita sendiri yang dengar. Jadi gak terlalu pelan juga tidak terlalu keras. Kalau di batin nggak baca. Kalau di batin tidak termasuk membaca. Membaca itu diucapkan. Gitu. Jadi kalau syariatnya kan qiraah, namanya qiraah kan membaca. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil. Jadi bukan batin itu enggak membaca, batin. Makanya kan di sini kan qiraah. Maka intinya haitsu yaswa nafsahu. Jadi sekira telinga kita itu mendengar. Kenapa? Kalau telinga kita nggak mendengar, konsentrasinya ke suara orang lain atau ke suara yang lain. Jadi ini tingkatan awal itu ketika kita nanti kok bisa mendengarkan suara kita sendiri dan konsen, itu beda sholatnya. Nanti ditingkatkan lagi ketika kita sudah mendengar suara kita bisa konsen, ditingkatkan lagi konsentrasinya bukan di bacaan kita, tapi di mana? Diingat kita kepada Allah. Itu latihan seperti itu. Jadi as-sholatu li dzikri. Salat itu untuk ingat kepadaku. Kan seperti itu. Untuk ingat Allah, bukan untuk ingat bacaan imamnya. Kadang kan kita terpantau, terpukau dengan bacaan imamnya. Malah akhirnya dirungokne tenanan imamnya. Akhirnya yuk apa? Tidak ingat kepada Allah tapi ingat sing imami. Berarti kita masih tergiur. Gitu. Lah kita juga gitu. Ketika kita sholat, pertama latihlah kita mendengar suara yang kita baca. Kalau kita nanti sudah mulai mendengar suara kita baca, ada rasa kenikmatan. Walaupun toh kita belum ingat Allah, baru ingat pada bacaan kita. Itu pun sudah nikmat. Nanti ditingkatkan ketika kita sudah biasa membaca bacaan sholat terdengar di telinga kita tingkatkan. Bacaan itu tidak kita pikirkan, tapi kita memikirkan Allah. Maka nanti as-sholatu li dzikri sampai. Tapi ada kan enggak, wis bocor enggak, wis wis kelingan liyane sambil tumpang pecel gitu. Itu karena apa? Suara kita enggak terdengar ke telinga kita. Tapi kalau kita berusaha menyambungkan suara dengan telinga kita, insya Allah sedikit banyak akan ada konsentrasi bacaan sholat kita. Gitu. Waktu kita berjamaah misalnya sholat maghrib bisa itu kan imamnya biasanya waktu imam itu baca Fatihah, makmum dia nanti waktu yang surat kita baca Fatihah, makmum begitu atau tidak pernah. Imamnya itu harus tahu ilmunya. Satu, ketika takbiratul ihram tidak langsung baca Fatihah, diem dulu, di situ memberi kesempatan makmum untuk doa iftitah, imamnya juga baca doa iftitah. Setelah imam selesai, maka imam waladhdallin amin, diam dulu imamnya. Imamnya di situ diam dulu. Makmumnya biar baca Fatihah. Diam sejenak baru nanti imamnya membaca Fatihah, sekira makmumnya nanti selesai membaca surat pendek, imamnya selesai membaca Fatihah, diam sebentar, nggih. Waladhdallin amin. Imamnya diam.
Setelah diam baru imamnya baca surat-surat pendek. Jadi diamnya ini ada jeda makmum bisa membaca Fatihah. Nggih, nggak cukup, tapi kan nanti ada cukup ketika imamnya membaca surat pendek, makmumnya menyelesaikan Fatihah. Nggih. Nah, yang menjadi permasalahan lagi di dalam kitab Mabhati Fikih terangkan ketika sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, surat pendek itu tidak sunnah dibaca oleh makmum ketika makmumnya mendengarkan suara imam membaca surat pendek. Makmum tugasnya apa? Mendengarkan bacaan mendengarkan bacaan imam. Jadi ketika makmum membaca Fatihah selesai, imamnya membaca surat pendek belum selesai, apakah makmum itu membaca surat pendek? Tidak usah. Kenapa? Mendengar suaranya imam. Tapi kalau makmumnya tidak mendengar suaranya imam, karena saking lebarnya masjidnya, maka makmum sunnah membaca surat pendek. Jadi membaca surat pendeknya makmum itu kalau memang tidak mendengar suaranya imam ketika membaca surat pendek. Ketika imam kok membaca suratnya pendek keras, maka makmum tidak sunnah membaca surat pendek. Sunnahnya mendengarkan bacaan imam. Pendek juga. Nah, Fatihah yang menjadi tanggungan makmum itu Fatihah di rakaat pertama. Ketika imam takbiratul ihram, jadi makmum itu ada makmum muafik sama makmum masbuk. Makmum muafik itu makmum yang tahu takbiratul ihramnya imam. Kalau makmum tahu takbiratul ihramnya imam, maka dia nanti wajib membaca Fatihah sampai selesai. Gitu? Rakaat pertama. Sama-sama imam. Enggak, maksudnya jadi ketika Allahu Akbar kan sama-sama doa iftitah. Ketika membaca doa iftitah, maka si makmum mendengar setelah selesai mendengarkan bacaan Fatihah imam. Setelah mendengar Fatihah imam, maka baru baca Fatihah setelah imamnya membaca surat pendek. Jadi ketika imam membaca surat pendek, makmum membaca Fatihah. Nah, yang wajib diselesaikan oleh makmum itu ketika gini, sudah membaca doa iftitah rakaat pertama gitu. Nanti dia kan berarti membaca doa iftitah kan barang yang sunnah. Gitu. Nah, barang sunnah selesai, maka dia wajib menyelesaikan Fatihah. Ini juga berlaku ketika makmum itu ketinggalan. Makmum ketinggalan tidak tahu takbiratul ihramnya imam, Allahu Akbar kok kabira walhamdulillah sampai selesai, maka dia wajib menyelesaikan Fatihah walaupun toh imamnya sudah rukuk sampai i'tidal. Nggih. Ini. Karena apa? Tapi jangan sampai ketinggalan 3 rukun. Jadi rukuk sama i'tidal maka imam sudah rukuk, Fatihahnya selesaikan. Sampai tidak selesaikan, baru nanti selesai baru dia rukuk. Pokoknya tidak sampai ketinggalan 3 rukun. Nah, tapi kalau rakaat kedua, 3 dan 4 kan ditanggung sama imam. Pembahasan difikir kok rakaat pertama, bukan rakaat kedua dan ketiga. Mungkin ini makanya kita itu gampang kudu ngaji jadi antara imam dan makmum pun juga harus pintar. Betul. Jadi katanya enggak ngerti makmum pun imam jadi kajian kok nyapo iki. Nggih. Iya, adanya nyapo. Kalau bacanya kan gitu loh, makanya ngaji. Kalau pendek kita selesai itu langsung ikut apa gimana? Di rakaat pertama. Di rakaat pertama. Misalnya kita bandingkan kan ngeten. Imam itu sudah tahu kondisinya betul. Kondisinya imam artinya imam itu mesti baca ngaten. Kalau dari situ mungkin disiasati sebelum membaca sebelum imam selesai membaca Fatihah,
ikut membaca Fatihah. Ketika iya kana butuh jenengan mulai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika nanti jenengan ihdinas siratal mustaqim waladhdallin amin dilanjutkan Fatihahnya. Jadi Fatihahnya makmum terputus dengan aminnya imam mboten napa-napa. Seperti tarawih. Nah, ya, tarawih pokoknya tidak mendahului daripada imam. Jadi ketika imam sholat alhamdulillah ar-rahman dia baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Nanti waladhdallin sampai iya kana butuh, nanti setelah iya kana butuh sampean ikuti lanjutkan. Nah, terus ketika tarawih kan masih cepat Bu. Disiasati baca FTK-nya sebelum imamnya selesai baca Fatihah. Jadi ketika jenengan imamnya iya kana butuh iya kana jenengan mulai Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nanti waladhdallin amin. Lanjutkan lagi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Itu untuk mensiasat. Artinya tidak sampai mendahului bacaan imam. Jadi kalau di sana yang membatalkan itu kan 3 rukun. Ketika jenengan mendahului imam 1 rukun kan dapat napa-napa. Jadi mendahului atau mengereni ketinggalan atau mendahului 3 rukun ya nggak boleh. Maksimal 3 rukun. Nggih. Ya kata siji nih, yang mendahului kan cuma 1 enggak sampai 2, 3. Nggih. Jadi dari situ berarti ketika kita seperti jenengan mendahului tahiyatnya imam, masuk batal. Suwi imam lho kok gak mari-mari mau coba. Kan ngoten. Biasanya kan Fatihah, kita tahiyat sudah selesai, imamnya belum selesai. Tetap kita nunggu imam. Gitu. Jadi yang enggak boleh itu mendahului 3 atau ketinggalan 3 rukun. Jadi ketika kau Fatihah jenengan imam Fatihah sama Fatihah balapan karo imam enggak apa-apa. Kenapa? 1 rukun yang sampean dahului. Cuman walau dol imam aja iya karena butuh. Engko pas amin bareng karo. Memang dalam fikih salat niku kalau ini saya juga tangkleti sama teman di Habibie niku ngaten. Pak, kok enek salat iku enek wong ketinggalan 2 rakaat tapi mbalap pengen engko salame karo imam. Wonten niku, saya juga pernah menemukan ketinggalan 1 rakaat atau 2 rakaat, dia jamaah. Jamaah. Pengennya nanti salamnya bareng sama imam. Itu benar sudah mendahului bukan berapa rukun, sampai 1 rakaat 2 rakaat kan. Dan itu kalau sholatnya, kalau dia punya ilmunya mufarokoh, tidak apa-apa. Tapi kalau jamaah tidak bisa. Oh jamaah kok diisi imam. Gitu. Gitu. Jadi namanya imam makmum itu kan ngikuti imam. Dan ini malih. Ada lagi namanya imam itu makmum mengikuti imam itu ada juga pengecualian. Ketika jenengan itu kok kurang 1 rakaat, imam sudah tahiyat akhir, maka jenengan jangan ikut tahiyat akhir. Duduknya kenapa? Duduk tahiyat awal. Alasannya di fikih ketika berdiri lebih mudah tahiyat awal daripada tahiyat akhir. Nggih, tapi saya malah sekarang bingung ada orang itu yang sholat 2 rakaat itu enggak tahiyat akhir. Sholat sunnah 2 rakaat yo tahiyat awal, sholat subuh 2 rakaat juga tahiyat awal. Enggak tahu tuh alasannya gimana, kayak golek dalil. Banyak loh, coba zaman jenengan lihat ketika ada orang sholat 2 rakaat sholat sunnah itu enggak tahiyat akhir, tahiyat awal. Jadi salah. Nggih. Nggih, intinya dia sholat yang jumlahnya 2 rakaat tidak pakai tahiyat akhir. Hanya tahiyat awal saja. Nggih. Tahiyat awal, duduknya tahiyat awal. Pun nggih, nanti nggih ada dalilnya wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Jadi ketika ada orang baca Quran dengarkanlah.
Nggih. 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 Dengarkan nggih. Jadi tugasnya makmum itu ketika selesai membaca Fatihah mendengarkan bacaan imam. Itu kalau sholat maghrib, isya, subuh. Tapi kalau sholat zuhur sama asar gak krungu imam berarti wajib membaca. Tapi malah kadang luwih cepet daripada sholat maghrib, isya niku repotnya niku. Imamnya lho, karena gak denger, ya mungkin mau imam lho cepet lho gitu. Makanya ketika zuhur sama asar biasanya imamnya lebih cepet daripada sholat maghrib dan isya subuh. Karena suaranya nggak didengarkan. Makanya kita siasati ketika itu udah cepet-cepet mau Fatihah. Supaya ya sholatnya kita juga bisa nututi kepada imam. Dengarkan. Nggih, lanjutkan. Haitsu yusallin nasu fa inna dzalika yufsidu alaihim shalatahum. Ketika kita membaca Quran nggak boleh keras-keras, berdoa juga nggak boleh keras-keras karena bisa mengganggu orang yang sholat. Nanti sholatnya orang itu bisa rusak. Apalagi nek sholat awake dhewe kayak belajaran ngene iki. Enek suara apa krungu, tapi kalau udah khusyuk karo. Nggih. Selanjutnya ya Ali wahai Ali. Ya Ali wahai aliman, siapa saja, man siapa saja zakarallah, ingat Allah. Zakarallah, ingat Allah atau zikir kepada Allah. Zakarallah, ingat Allah atau zikir kepada Allah qoblal fajri, sebelum fajar. Qoblal fajri diartikan sebelum subuh. Qoblal fajri, sebelum subuh. Wa qobla tului syamsi, dan sebelum terbitnya matahari. Wa qobla tulu'i syamsi, dan sebelum terbitnya matahari. Wa qobla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari. Wa qobla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari. Kok kula kalih panjenengan gelem zikir sadurunge subuh, gelem zikir sadurunge mlethek srengenge, gelem zikir sadurunge surupe srengenge. Ini termasuk waktul mustajabah. Istahyallah, Allah malu. Istahyallah, Allah malu. Istahyallah, Allah malu ayu azibahu, untuk menyiksanya. Ayu azibahu, untuk menyiksanya. Ayu azibahu, untuk menyiksanya binari, dengan neraka. Binari, dengan neraka. Ya Ali wahai Ali. Ya Ali wahai Ali. Idza shallaita, ketika kamu sholat. Idza shallaita, ketika kamu sholat. Faqud, maka duduklah. Faqud, maka duduklah. Makanaka, di tempatmu. Makanaka, di tempatmu. Makanaka, di tempatmu. Hatta tatlu asyamsu. Hatta tatlu asyamsu, sehingga terbitnya matahari. Hatta tatlu asyamsu, sehingga terbit matahari. Hatta tatlu asyamsu, sehingga terbit matahari. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah. Yaktubu, mencatat. Yaktubu, mencatat. Liman, bagi orang. Liman, bagi orang. Yajlisu, yang duduk. Yajlisu, yang duduk. Makanau, di tempatnya. Makanau, di tempatnya. Kalau sholat subuh maka diusahakan duduk dulu sampai terbitnya matahari. Kok kula kalih panjenengan bisa seperti itu, bar subuhan gandang mulih, lungguh sik gandang ngejane apa-apa sampai terbitnya matahari, Allah mencatat pahala kita, hajatan, pahalanya haji, hajatan, pahalanya haji, wa umrotan, dan umroh. Wa umrotan, dan umroh. Au itki, au itqorokobatin, atau memerdekakan budak. Au itqorokobatin, atau memerdekakan budak. Au sodakota alfi dinarin, atau sedekah 1000 dinar. Au sodakota alfi dinarin, atau sedekah 1000 dinar. Fisabilillah, di jalan Allah.
fi sabilillah di jalan Allah. Ya Ali wahai Ali, ya Ali wahai Ali, mangkola barang siapa berkata, mangkola barang siapa berkata, mangkola barang siapa berkata, kula yaumin setiap hari, kula yaumin setiap hari, kula yaumin setiap hari, khamsata lima, khamsata lima, khamsatan lima, wa isrina dan 20, berarti 25, khamsatan lima wa isrina dan 20, marotan, marotan napa ambalan, marotan kali, khamsata wa isrina marotan 25 kali, khamsatan wa isrina marotan 25 kali, setiap hari membaca 25 kali astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Biasanipun nek maghrib niku ping 10 kados e. Kalau maghrib itu 10, kalau subuh 15. Jadi jumlahnya 25. Maghrib itu 10, ketika subuh 15. Artinya 25. Ini ke jumlah 25. Saya nanti di belakang nonton keteranganipun. Jadi caranya membacanya ba'da maghrib. Kalau nggak kebalik ya, ba'da maghrib 15 atau subuhnya 10. Jadi intinya habis maghrib sama habis subuh yang dibaca ini. Khamsatan wa isrina marotan 25. Seperti ini kita baca. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kataballah, Allah mencatat. Kataballah, Allah mencatat min auliyaihi, dari kekasihnya Allah. Min auliyaihi, dari kekasihnya Allah. Istighfar ini istighfar kepedulian kita kepada orang tua kita, kepada orang-orang muslim dan orang-orang mukmin yang hidup maupun yang mati. Nah, kita kok memintakan ampun kepada orang-orang yang hidup atau yang mati, terutama li wali walidayya, kepada kedua orang tua kita ini, kepada kedua orang tua kita, kepada semua orang muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat yang hidup maupun yang mati. Allah mencatat kita sebagai kekasihnya Allah. Ya Ali wahai Ali, ya Ali wahai Ali, mangkola barang siapa yang berkata, mangkola barang siapa yang berkata, kulla yaumin setiap hari, kulla yaumin setiap hari, kulla yaumin setiap hari, asyra marratin 10 kali, asyra marratin 10 kali, la ilaha illallah qabla kulli ahadin, la ilaha illallah ba'da kulli ahadin, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahadin, lam yabqa malakun fis samawati. Membaca itu illa istaghfara lahu, illa kecuali istaghfara mengampuni, istaghfara mengampuni lahu kepadanya, istaghfara mengampuni lahu kepadanya. 10 kali dibaca. La ilaha illallah qabla kulli ahadin, la ilaha illallah ba'da kulli ahadin, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahadin, lam yabqa malakun fis samawat. Niku dibaca 10 kali, Allah akan mengampuni dosa kita. Ya Ali wahai Ali, mangkola barang siapa yang berkata, mangkola barang siapa yang berkata, mangkola barang siapa yang berkata, kulla yaumin setiap hari, kulla yaumin setiap hari, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut, lam yuhasibullah. Kita baca seperti setiap hari, lam yuhasibullah, Allah tidak akan menghisab,
lam yuhasibhullah, Allah tidak akan menghisab bima dengan sesuatu, bima dengan sesuatu, bima dengan sesuatu fa'alahu yang telah dilakukan, fa'alahu yang telah dilakukannya, fa'alahu yang telah dilakukannya fid dunya di dunia, fid dunya fid dunya di dunia. Wa man kabbaro, waman dan barang siapa, waman dan barang siapa kabar membaca takbir, kabar membaca takbir mi'ata marotin 100 kali, mi'ata marotin 100 kali qabla syamsi sebelum terbitnya matahari, wa mi'atan dan 100 qoblal ghurubi sebelum terbenamnya matahari, qoblal ghurubi sebelum terbenamnya matahari, kataballah Allah mencatat, kataballah Allah mencatat lahu baginya sawaba mi'ati abidin, pahala 100 ahli ibadah, sawaba mi'ati ahli abidin, pahalanya 100 ahli ibadah, wa mi'ati mujahidin dan 100 pahalanya orang yang perang, wa mi'ati mujahidin dan 100 pahalanya orang yang perang, fi sabilillah di jalan Allah, fi sabilillah di jalan Allah. Membaca takbir Allah Akbar sebelum terbit dan Allah Akbar sebelum surup, kataballah lahu thawaba mi'ati abidin wa mi'ati mujahidin, Allah memberikan pahala kepada orang membaca 100 kali sebelum terbitnya matahari dan 100 sebelum terbenamnya matahari, pahalanya 100 ahli ibadah dan 100 orang yang perang fisabilillah. Memang waktu yang mustajabah diantaranya gini ku di pagi hari dan di sore hari, makanya ada zikir pagi, zikir sore. Itu merupakan karya ulama yang telah digabungkan, ada zikir pagi, zikir sore. Dalilin niki. Wa man sholat dan barang siapa yang bersolawat, wa man sholat dan barang siapa yang bersolawat alayya kepadaku Nabi, alayya kepadaku Nabi, kulla yaumin setiap hari, kulla yaumin setiap hari, walailatin dan malam, dari sehari semalam, ala kulla yaumin walailatin sehari semalam, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku sehari semalam, mi'ata marotin 100 kali, 100 kali, wajabat wajib lahu baginya, wajabat wajib lahu baginya, syafaati pertolonganku, syafaati pertolonganku, wa kasratul istighfari dan banyak beristighfar, wa kasratul istighfari dan banyak beristighfar, hisnun itu menjadi benteng, hisnun itu menjadi benteng, hisnun itu menjadi benteng, litaibina bagi orang yang bertaubat, ibina bagi orang yang bertobat, benteng dari minan nari dari api neraka, minan nari dari api neraka. Faslun fasal fisidki di dalam menerangkan kejujuran, fisidki di dalam menerangkan kejujuran, wasodaqoti dan sedekah. Kejujuran ke teman, kata kok teman. Kejujuran nggih. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, ya Ali wahai Ali, ya Ali wahai Ali, usduk jujurlah kamu, usduk jujurlah kamu, wa indorroka walaupun membahayakan, wa indorroka walaupun membahayakan, fil ajili di dunia, fil ajili di dunia, fa innahu karena sesungguhnya jujur, fa innahu karena sesungguhnya jujur,
yang fauka itu memberi manfaat kepadamu, yang fauka itu memberi manfaat kepadamu, yang fauka itu memberi manfaat kepadamu fil ajili, beda hamzah sama ain, fil ajili di akhirat. Kalau ajil pakai ain di dunia, ajil pakai hamzah akhirat. Walat takdzib, dan jangan bohong kamu, wala takdzib, dan kamu jangan bohong, wala takdzib, dan kamu jangan bohong, wa inna faka, walaupun bermanfaat kepadamu, wa inna faka, walaupun bermanfaat kepadamu fil ajili di dunia, fil ajili di dunia, fil ajili di dunia, fa innahu, maka sesungguhnya berbohong, fa innahu, maka sesungguhnya berbohong, fa innahu, maka sesungguhnya berbohong, yadurruka itu membahayakanmu, yadurruka itu membahayakanmu, yadurruka itu membahayakanmu fil ajili di akhirat, fil ajili di akhirat. Ya Ali wahai Ali, ya Ali wahai Ali, mangkasrot barang siapa yang banyak, mangkasrot, mangkasrot barang siapa yang banyak, zunubuhu dosanya, zunubuhu dosanya, zunubuhu dosanya, zahaba mangka hilang, zahaba mangka hilang, bahauhu cahaya wajahnya, bahauhu cahaya wajahnya. Ya Ali wahai Ali, ya Ali wahai Ali, alaika hendaknya kamu, alaika hendaknya kamu, bisidqil hadisi dengan benarnya ucapan, bisidqil hadisi dengan benarnya ucapan, wa hifdzil hadisi dan menjaga ucapan, wa hifdzil hadisi dan menjaga ucapan, wa hifdzil amanati dan menjaga titipan, wa hifdzil amanati dan menjaga titipan, wa syakhain nafsi dan dermawan, wa syakhain nafsi dan dermawan, wa ifatil batni dan menjaga perut, wa ifatil batni dan menjaga perut. Kalau kita menjaga perut jangan sampai lapar. Nah, kalau ini menjaga perut, perutnya jangan sembarangan dikasih makan. Jadi kan yang di awal kan ida akala halal sofal fikratuhu kan yang di awal itu. Apabila makan kita halal maka pikir kira kita jenis sofatinuhu waroko kolbuhu niku kemarin. Dilanjutkan. Ya Ali wahai Ali, ya Ali wahai Ali, bisa sodiku sejelek-jeleknya saudara, sejelek-jeleknya saudara, atau saudara itu teman gitu, sodik teman gitu, ada teman ada saudara gitu, sodik teman, bisa sodiku sejelek-jeleknya teman, alladzi yuqassiru, popeko niku napa? Sembarangan niku. Nggih. Alladzi yuqassiru yang sembarangan. Maksudnya sembarangan ini gak bener. Fi sodiki dalam pertemanannya. Alladzi yuqassiru yang sembarangan apa? Popeko apa ya? Popeko itu kalau pikir kain dulu kok gak kerep apa kata-kata di depan. Yuqassiru popeko niku enggak sesuai dengan aturan, blajur ngono. Apa ya? Fi sodiki di dalam pertemanannya, fi sodiki dalam pertemanannya, wayufsi dan membuka, wayufsi dan membuka sirrahu rahasianya, sirrahu rahasianya. Sejelek-jelek teman itu teman yang tidak ikuti aturan atau sakar PDW dan membuka rahasianya. Kan barang siapa yang menutup rahasianya orang maka Allah akan menutup rahasia kita.
Tapi barang siapa yang membuka rahasia orang, maka Allah akan membuka rahasia kita. Ya Ali wahai Ali, ya Ali wahai Ali, alfu sodikin 1000 teman, alfu sodikin 1000 teman, qalilun terasa sedikit, qalilun terasa sedikit. Alfu sodikin 1000 teman, qalilun terasa sedikit. Wa'adun dan musuh wahidun satu, wa'adun dan musuh wahidun satu, kasirun terasa banyak, kasirun terasa banyak. Ya Ali wahai Ali, ya Ali wahai Ali, lis sodakoti untuk saudara, lis sodakoti untuk saudara, alamatun ada beberapa tanda, alamatun ada beberapa tanda. Jadi sahabat sejati, teman sejati itu tandanya ini. Ayat alamalahu menjadikan hartanya, ayat alahu menjadikan hartanya, tuna malika untukmu, tuna malika untukmu. Jadi ayat alamalahu menjadikan hartanya, tuna malika untuk hartamu, tuna malika untuk hartamu, wa nafsu dan dirinya, wa nafsu dan dirinya, tuna nafsika untuk dirimu, tuna nafsika untuk dirimu, wa irdohu dan kewibawaannya, wa irdohu dan kewibawaannya, tuna irdika untuk kewibawaanmu, tuna irdika untuk kewibawaanmu. Jadi teman yang sejati itu yo duitku yo duitmu, diriku yo dirimu, kewibawaanku juga kewibawaanmu. Artinya saling menjaga. Jadi apa yang dia punya, harta, benda, dirinya dipertaruhkan untuk temannya, itu teman yang sejati. Al-Fatihah. A'udzubillahi